Langsung dikeluarin, lepaskan aja anginnya. As gitu. As. Itu sin. As. As. Lagi, angkat lagi aksar lisan. As. Lagi as. Silakan Syekh Ahmad Al-Misri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون حسبك صدق الله العظيم. Ainun, perhatikan pertanyaan baik-baik ya. Sebut dan jelaskan masing-masing dua. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah dari ayat yang dibaca tadi. Pertama, idgham bi gunnah dalam kata wa bayyinatin minal huda, karena ada kasrotain bertemu dengan huruf mim dibaca dengung. Kedua, fa'iddatum min ayyamin, terdapat hukum idgham bi gunnah karena ada domatain bertemu dengan huruf mim dibaca dengung. Kedua,
idgham bila gunnah. Terdapat dalam kata khairul lakum karena ada dommatain bertemu dengan huruf lam, dibaca dengan dileburkan. Kedua, hudal linnasi, terdapat hukum idgham bila gunnah karena ada fathatain bertemu dengan huruf lam, dibaca dengan dileburkan. Nah, pertanyaan kedua, sebut dan jelaskan masing-masing satu hukum izhar syafawi dan idgham mithlaini dari ayat yang dibaca tadi. Pertama, izhar syafawi. Terdapat dalam kata khairul lakum in kuntum karena ada mim sukun bertemu dengan huruf hamzah, dibaca jelas. Kedua, idgham mutamatsilain pada kata minkum maridun karena ada mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharakat, dibaca dengung. Pertanyaan terakhir, sebut dan jelaskan satu hukum mad jaiz munfasil dari ayat yang dibaca. Dalam kata ya ayyuha terdapat hukum mad jaiz munfasil karena ada mad bertemu dengan huruf hamzah dalam lain kata, dibaca 4 atau 5 harakat. Falas. Allahumma arhamna bil Quran. Ainun Ternate. Silakan dipakai lagi maskernya. Saatnya kita akan mendengarkan komentar Dewan Juri. Silakan kita mulai dari Syekh Ahmad Al-Misri. Bismillahirrahmanirrahim. Dari segi bacaannya tadi menyambungkan ayat dalam surat Al-Baqarah, alhamdulillah benar. Dan hukum-hukum tajwid dijelaskan dengan detail tadi, alhamdulillah benar semuanya. Dan tadi iramanya bagus dan bacaannya tenang, ya. Itu ada sebagian huruf yang akan mungkin dijelaskan oleh Kak Nabila dalam masalah tajwidnya. Tapi hari ini Masya Allah, Ainun ini dan peserta-peserta lain membingungkan hari ini kita. Betul. Semuanya bagus. Empat-empatnya bagus ya. Oke, terima kasih. Baru tadi Kak Irfan berpikir, wah ini grup berat semua nih. Kak Nabila silakan. Ainun, penampilan hari ini ada bagusnya, ada yang agak sedikit karena bila kecewa. Yang bagusnya dulu, suaranya indah, ketenangannya Masya Allah luar biasa. Dan iramanya membawa suasana khusyuk, itu Masya Allah luar biasa. Yang kecewanya adalah ada beberapa huruf, mungkin di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah bahas hal ini. Dan seharusnya Kak Nabila sudah tidak bahas hal itu lagi karena sudah sempat kita latihan juga dekat sini. Dan itu masih, kesalahan itu masih ada. Yaitu yang pertama adalah mengenai menyempurnakan huruf-huruf yang berharakat dhammah, yaitu mulai dari ya ayyuhalladzina amanu, amanu beda suaranya. Ada juga huruf sad, ya. Yang saya bingung, huruf sinnya bagus. Coba Kak Nabila pengen dengar Ainun membaca, coba mana tadi, faman kana minkum maridan aw ala safarin, coba. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Huruf sinnya bagus, seharusnya huruf sadnya juga bagus juga. Coba, kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus siyam. Enggak,
makhraj sin sama dengan makhraj huruf sad dan seharusnya suaranya kurang lebih sama. Yang bedanya adalah sad itu tebal, itu saja. Coba Kak, bedakan antara sin, shin dengan sad itu seperti apa sih? Jadi sin dengan sad makhrajnya sama. Sama, cuma sin tipis, lidah kita datar. Kalau sad lidah kita nekuk ya. So, as, coba huruf sad. So, Enggak, jangan sad, coba as. as, Enggak, jangan os, enggak. Itu shin. Itu karena anginnya itu tidak terlalu ke pinggir, dia lidahnya itu terlalu nempel ke gigi seri. Jadi af gitu, harusnya dia tidak terlalu nempel. Jadi kalau dia terlalu nempel, angin yang harus keluar dari sini nggak keluar. Nah, yang harusnya keluar as gitu, as lurus, itu karena lidahnya terlalu nempel, jadinya ke samping. Ya, jadi sin, sad dengan za. Ini 3 huruf ini terkenal dengan huruf as-safir atau huruf siul. Jadi ada z, itu huruf zai, huruf sad, huruf sin. Ya. Waduh, Ya, jadi ulangi Kak, ulangi. seperti suara lalat. Za, itu za. Itu za, terus as itu sad, s itu sin. Kak Irfan, maaf. Kalau Kenapa, bisa Ainun dekat situ. Ayo coba yuk. Biar Kak Nabila membacakan kutiba alaikumus shiyam. Perhatikan huruf sadnya biar karena sudah diperbaiki jadi biar lebih tepat. Baik. As. as, Bagus tuh. Coba so. so, Jangan of, jangan terlalu so. so, Enggak, keluarin anginnya dulu. Ya. So. Bagus. Si. Jangan terlalu nempel. Suara safirnya dulu. Si. Bagus. Terus su. Terus kalau sukun as. Jangan off, enggak. As langsung dikeluarin, lepaskan aja anginnya. As gitu. As. Itu sin. As. Lagi angkat lagi aksar lisan. as, Lagi as. as, Lebih bagus. Kalau shin, Ya, kalau huruf shin, tadi juga ada catatan dari Kak Nabila, ada huruf kalimat syahr dengan tashkurun. Itu kalau shin makhrajnya melebar. Maksudnya apa? Angin yang keluar itu bukan lurus tapi melebar. Karena ada sifat tafasyi, yaitu menyebar, anginnya menyebar. Nah, karena tempat keluarnya huruf shin itu dari tengah-tengah lidah. Jadi kalau Kak Nabila kasih tips ya buat teman-teman di rumah, lidah kita tuh kalau mau tahu shin kita benar atau tidak, ditekuk lidah kita ke bawah sampai ada daging di bagian bawah Ya, banget. terus? Iya. Coba sya. sya, Nah, itu otomatis bagian tengah-tengah lidah itu naik ke atas dan tidak menyentuh langit-langit. Sya itu sudah benar. sya, Sya. Bagus. Nah, sekarang balikin lagi lidahnya seperti biasa, datarkan. Sya. Masih kurang. Berarti harus bagian tengah-tengah ini kurang naik ke atas. sya, Enggak, masih sya. ash, Enggak, masih ash. Udah bagus. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah berkahi. Oke, terima kasih Kak Nabila. Bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Ada lagi yang mau disampaikan Kak Nabila? Terus berikutnya ada tadi fa'iddatum min ayyam. Tadi ada di sini ada gunnah ya. Hari ini penjelasan tentang tajwid ya. Idgham bi gunnah tadi kurang dari 2 harakat. Yang seharusnya baca 2 harakat tadi kurang dari 2 harakat. Faman tatawwa. Ta. Ini juga sudah dibahas kemarin sama Syekh ya. Ta ya. Ta-nya tipis, to-nya tebal. Ta. Terus juga kuntum ya, jangan to tapi itu kuntum. Juga di kalimat fihil qur'anu, jangan qura enggak, diaroknya jangan digetarkan, qur'anu ya. Kalimat hudan ada huruf dal, al-furqan ada huruf ra ya. Secara umum sayang sekali ya, maksudnya Ainun itu bacaannya sudah bagus, basic huruf-hurufnya juga sudah bagus. Sayang sekali ketika tidak latihan ya, perlu latihan lagi, mudah-mudahan kedepannya penampilannya lebih bagus lagi. Ya, terima kasih Kak Nabila. Jadi huruf per huruf itu salah satu PR dari Ainun untuk diperbaiki ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Dewan Juri. Ainun, alhamdulillah. Untung Ainun tadi ada sedikit salah pengucapan, jadi akhirnya dibahas dan ilmu tidak hanya untuk Ainun tapi untuk kita semuanya. Jadi Ainun dapat pahala juga. Oke? Ucapkan salam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ainun.